Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial pendaftaran PPDB Min1 Brau tahun pelajaran 2022-2023. Yang mana pada tahun ini pendaftaran PPDB Min1 Brau dilaksanakan secara online. Langkah yang pertama, silahkan masukkan link pendaftaran yang sudah di-share di media sosial resmi Min1 Brau, baik di Instagram, Facebook, atau di akun YouTube. Link pendaftarannya adalah http://bit.ly/ppdb min1 brau _22. Jika link ini mengalami kendala teknis, kalian bisa menggunakan link alternatif, yakni di https://tinyurl.com/ppdb-min1 brau 2022. Setelah link pendaftaran sudah diketikkan secara benar, silahkan tekan Enter atau lanjut. Tunggu beberapa saat sampai tampilan menu muncul dengan sempurna. Silahkan perhatikan pada sebelah kiri terdapat beberapa menu, yakni halaman muka, visi misi Min1 Brau, jadwal PPDB, tutorial pendaftaran, formulir pendaftaran, info kelulusan, dan kontak person. Yang pertama, ada menu halaman muka. Menu halaman muka ini berisi sedikit informasi pengantar mengenai PPDB Min1 Brau tahun 2022. Lalu, pada menu visi misi Min1 Brau, menu ini berisi paparan dari visi dan misi yang akan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Brau. Lalu, silahkan diklik menu jadwal PPDB. Pada menu jadwal PPDB berisi tentang rangkaian kegiatan PPDB Min1 Brau tahun 2022. Terdapat kegiatan, pelaksanaan, waktu, dan keterangan. Kegiatan yang pertama adalah informasi dan sosialisasi PPDB. Dengan pelaksanaan dimulai pada tanggal 1 April sampai dengan 8 Mei tahun 2022. Di mana informasi dan sosialisasi ini dilakukan melalui akun media sosial resmi Min1 Brau dan spanduk yang dipasang di sekitar Min1 Brau. Lalu, kegiatan pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Mei 2022 dengan waktu dimulai pada jam 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah, di mana pendaftaran online diisi melalui link Google Form. Kegiatan yang ketiga yakni pengumuman peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022 dengan waktu pelaksanaan dimulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di mana pengumuman ini dilaksanakan secara online melalui website ini. Lalu, pelaksanaan seleksi calon peserta didik, yakni tes potensi kemandirian, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 dengan waktu pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal. Adapun
pelaksanaan seleksi potensi kemandirian bagi calon peserta didik dilaksanakan secara offline dengan mengikuti protokol kesehatan dan aturan surat keputusan bersama 4 menteri. Lalu, pengumuman kelulusan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei tahun 2022, di mana estimasi waktu akan dilaksanakan pada jam 9 waktu Indonesia Tengah secara online melalui website ini. Selanjutnya, kegiatan daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2022 dengan waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dengan dilakukan secara offline dengan mengikuti protokol kesehatan dan aturan surat keputusan bersama 4 menteri. Dan awal masuk madrasah akan dimulai pada tanggal 11 Juli 2022, di mana waktu kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada jam 7.30 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia Tengah yang akan diatur selanjutnya jika ada perubahan. Kegiatan pembelajaran direncanakan dilakukan secara offline dengan mengikuti protokol kesehatan dan aturan surat keputusan bersama 4 menteri. Selanjutnya di bawahnya ada kuota yang akan diterima. Pada tahun ini, rencana kuota peserta didik yang akan diterima adalah sebanyak 56 siswa dan siswi, dengan rincian terbagi menjadi 3 zona atau 3 jalur. Yang pertama adalah jalur Gakin dengan jumlah minimal 5% dari kuota peserta didik yang akan diterima. Lalu jalur GTK Kemenak dan Mitra Min 1 Brau dengan kuota yang akan diterima minimal 45% dari jumlah total kuota peserta didik yang akan diterima. Dan terakhir jalur reguler dengan jumlah yang akan diterima minimal adalah 50% dari total kuota peserta didik yang akan diterima. Dari kuota peserta didik sebanyak 56 siswa yang akan diterima nantinya akan terbagi menjadi 2 rombongan belajar. Selanjutnya, setelah itu, pada menu tutorial pendaftaran, pada menu ini terdapat alur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Min 1 Brau yang ditampilkan melalui bagan alur. Silahkan diperhatikan dengan seksama urutan langkah-langkahnya, dimulai dari membuka link pendaftaran sampai dengan langkah yang terakhir adalah pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru yang telah diterima resmi di Min 1 Brau. Dan di bawahnya terdapat beberapa link, yakni adalah tata cara pengisian formulir pendaftaran. Ini adalah panduan jika terdapat hal-hal yang masih belum jelas, bisa diklik di sini. Juga di sini ada link berupa video tutorial penerimaan peserta didik baru Min 1 Brau yang bisa diklik di sini. Dan di sini juga ada Twibbon PPDB Min 1 Brau yang bisa diklik di sini untuk menyemarakkan dari penerimaan peserta didik baru tahun ini. Selanjutnya, pada menu formulir pendaftaran, pada menu formulir pendaftaran ini adalah menu utama dari website ini, di mana nanti calon peserta didik baru akan mengunggah berbagai berkas yang akan digunakan dalam penerimaan peserta didik baru. Tetapi sebelum itu, mohon diperhatikan terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati dan dipahami. Yang pertama adalah untuk mengisi formulir pendaftaran secara online,
harus dilakukan dengan benar dan teliti. Karena setiap pendaftar hanya memiliki satu kali kesempatan. Itu berarti setiap satu akun Gmail hanya akan diberikan untuk satu kali pendaftaran saja. Lalu di bawahnya, untuk mendaftar, silakan isi formulir di sini. Dan untuk mengetahui seperti apa cara mengisi formulir, silahkan klik link di sini. Jika sudah siap, maka calon peserta didik bisa mengklik link menu pendaftaran. Tunggu beberapa saat sampai Google Form formulir penerimaan peserta didik baru Min1 Brau tahun pelajaran 2022-2023 sudah muncul dengan sempurna. Mohon diperhatikan, pendaftaran ini hanya bisa diakses, menunya akan terbuka pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2022 pada jam 8 sampai dengan jam 14. Mohon diperhatikan, jangan sampai terlewatkan. Adapun tampilan menu formulir penerimaan peserta didik baru yakni sebagai berikut, di mana nanti ada beberapa isian yang harus diisi, di antaranya yakni alamat email yang harus dituliskan dengan benar, lalu setelahnya terdapat video tutorial yang ditampilkan untuk calon peserta didik baru jika masih belum memahami seperti apa alur pengisian dari formulir PPDB ini. Bisa ditonton terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, sebelum mengisi formulir ini, ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Yang pertama adalah email aktif, wajib bagi setiap calon peserta didik baru yang ingin mendaftar. Lalu scan akta kelahiran, wajib, di mana filenya bisa berbentuk PDF atau JPEG ya. Lalu scan kartu keluarga, ini wajib bagi setiap calon peserta didik baru. Lalu scan pas foto juga wajib bagi semua calon pendaftar peserta didik baru. Lalu ada scan surat keterangan. Ini dikhususkan bagi calon peserta didik baru yang ingin mendaftar pada jalur GTK, Kemenak, atau kemitraan. Contoh scan surat keterangan nanti akan ditampilkan. Lalu scan piagam penghargaan, ini jika memilih jalur reguler atau umum. Scan kartu Brau Sejahtera atau kartu PKH yang sejenisnya, ini jika memilih jalur Gakin. Scan surat keterangan siswa berprestasi peringkat 1 sampai dengan 3 khusus RA Al-Hasanah. Selanjutnya, yang pertama, calon peserta didik baru mengisi biodata peserta didik. Tulislah nama lengkap pada kolom yang sudah tersedia, diisi sesuai akte kelahiran. Contoh, misalkan Muhammad Faiz. Misal seperti ini. Lalu, selanjutnya, tempat lahir calon peserta didik, isi dengan nama kabupaten atau kota dari
calon peserta didik. Misalkan, boleh diisi. Lalu, diisi selanjutnya tanggal lahir calon peserta didik. Isi tanggal lahir dengan benar sesuai akta kelahiran. Seperti itu. Misalkan, tanggal lahirnya adalah 23 Oktober 2007. Kemudian, isi alamat tempat tinggal dengan lengkap. Contoh, misalkan di sini Jalan Dermaga, Gang Madu Rejo, nomor 35. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Calon peserta didik tinggal bersama, ada 3 pilihan, yakni orang tua atau keluarga, bisa baik itu paman, tante, nenek, atau famili yang lain, atau pilihan yang terakhir adalah yang lain. Pilih salah satu sesuai keadaannya. Lalu kolom jenis kelamin dipilih, putra atau putri, laki-laki atau perempuan, pilih salah satu. Lalu klik agama Islam. Lalu ada jarak dari rumah ke -1 Brau. Di sini ada beberapa pilihan, silahkan diperhatikan, diisi sesuai dengan keadaan. Lalu ada kemampuan membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa pilihan, silahkan diisi sesuai keadaan dari calon peserta didik baru. Lalu ada pertanyaan prestasi yang pernah diraih. Jika ada, silahkan diklik salah satu sesuai keadaan. Lalu ada pertanyaan asal RA, TK, atau PAUD. Silahkan dikosongkan jika tidak ada, atau peserta didik baru sebelumnya tidak berasal dari RA, TK, atau PAUD. Selanjutnya di sini ada menu upload foto siswa. Silahkan klik tambahkan file foto siswa, di mana yang perlu diperhatikan, file foto siswa ini diberikan nama filenya sesuai nama siswa yang ingin mendaftar, dengan ukuran file minimal 300 KB sampai dengan maksimal 1 MB. Kemudian ada menu upload scan akta kelahiran. Sama, file akta kelahirannya diberikan nama sesuai nama calon peserta didik baru. Ukuran filenya minimal 300 KB dan maksimal 1 MB. Selanjutnya, scan kartu keluarga. File nama diberikan sesuai nama dari calon peserta didik dengan ukuran file minimal 300 KB dan maksimal 1 MB. Silakan diupload. Lalu, selanjutnya adalah identitas orang tua. Yang pertama adalah nama ayah kandung. Silahkan diisi sesuai dengan akte kelahiran dari calon peserta didik baru. Pekerjaan ayah, silahkan diisi juga. Kemudian nomor HP atau WA, silahkan diisi. Kemudian nama ibu, silahkan diisi. Pekerjaan ibu, silahkan diisi. Selanjutnya adalah jalur PPDB yang akan didaftarkan. Di sini ada 3 pilihan, ada jalur Gakin, jalur GTK Kemenak dan Mitra -1 Berau, dan jalur reguler atau jalur umum. Silakan dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, jika calon peserta didik baru
mendaftar pada jalur Gakin, maka di sini ada beberapa berkas yang harus diupload, yakni scan bukti kartu keluarga sejahtera atau PKH atau kartu brau sejahtera. Silahkan diupload. Ini khusus bagi yang memilih jalur Gakin. Selanjutnya, pilih menu klik lanjut. Dan pendaftaran sudah selesai. Lalu jika dia mendaftar, calon peserta didik baru mendaftar di jalur GTK Kemenak dan Mitra Min1 Brau, maka harus mengupload scan bukti, SK, surat keterangan atau sejenisnya bagi yang memilih jalur GTK Kemenak atau Mitra Min1 Brau atau RA Al-Hasanah peringkat 1 sampai dengan 3. Lalu klik lanjut. Untuk yang mendaftar jalur reguler atau umum, maka harus mengupload scan bukti piagam atau sertifikat. Ini jika ada, khusus bagi yang memilih jalur reguler atau umum. Selanjutnya, pilih lanjut. Dan yang terakhir adalah pertanyaan mengenai motivasi dan pernyataan. Di sini ada pertanyaan, apa motivasi dari Bapak atau Ibu menyekolahkan Ananda putra-putrinya di Min1 Brau? Silahkan diisi uraiannya di kolom ini. Dan yang terakhir adalah pernyataan. Pernyataan ini adalah menyatakan bahwa data yang telah diisi di formulir pendaftaran ini adalah benar dan akan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan oleh panitia PPDB Min1 Brau. Jika nantinya terbukti ada data yang tidak dimasukkan secara benar, maka setuju anak atau putra-putrinya tidak diterima sebagai calon peserta didik di Min1 Brau. Selanjutnya nanti ada tombol kirim di bawah, silahkan diklik, dan formulir pendaftaran telah masuk di akun Gmail panitia. Selanjutnya, setelah formulir pendaftaran peserta didik baru telah diisi melalui Google Form, lalu silahkan cek pada akun Gmail masing-masing. Pada kotak masuk terdapat pesan masuk yang berisi bukti pendaftaran PPDB. Silahkan dibuka. Kemudian file PDF tersebut silahkan diunduh. Setelah diunduh, silahkan di print. Kemudian bukti pendaftaran ini menjadi salah satu persyaratan pendaftaran siswa baru di Min1 Brau tahun 2022. Menu selanjutnya adalah menu info kelulusan. Pada menu ini, kalian dapat memperoleh informasi dari segala informasi mengenai kelulusan dari calon peserta didik baru yang akan dan telah diterima di Min1 Brau. Silahkan diklik menu ini. Tunggu beberapa saat sampai tampilan menu muncul dengan sempurna. Silahkan diperhatikan. Pada menu ini terdapat beberapa link yang bisa diklik. Pastikan menu ini muncul dengan sempurna. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini terdapat tulisan mengenai pengumuman siswa diterima. Akan diklik di link ini sesuai jadwal, akan muncul. Lalu di bawahnya adalah informasi mengenai daftar ulang. Untuk informasinya bisa diklik di link ini, tetapi belum bisa diakses sekarang karena akan dimunculkan sesuai jadwal yang telah ada sebelumnya. Dan di menu terakhir ini adalah menu kontak person.
Menu kontak person ini berisi mengenai layanan konsultasi melalui nomor WA yang tertera di bawah ini. Silahkan dicatat nama serta nomor handphonenya, dan jika ada kesulitan dalam melakukan pendaftaran, bisa menghubungi 3 kontak person berikut. Demikian video singkat dari tutorial pendaftaran PPDB Min1 Berau tahun 2022. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat membantu Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra-putrinya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.